Halo, saya Cindy Valiausna dari Program Studi Manajemen Universitas Saber Asia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi pengantar akuntansi 2 dengan topik investasi dan analisis laporan keuangan. Pembahasan ini akan berfokus pada bagaimana investasi dicatat dan dinilai, bagaimana juga laporan keuangan dianalisis, serta bagaimana hasil analisis tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam aktivitas bisnis, perusahaan sering menempatkan sebagian dananya pada investasi seperti saham atau surat utang. Namun, investasi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana investasi tersebut dicatat dan dilaporkan. Di sisi lain, laporan keuangan tidak cukup hanya dilihat dari angka yang tercantum di dalamnya. Angka tersebut perlu dibandingkan dan dianalisis agar dapat menunjukkan kondisi perusahaan secara lebih jelas. Jadi, investasi dan analisis laporan keuangan sebenarnya saling berkaitan. Investasi dalam surat berharga dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan perusahaan dalam memilikinya. Terdapat 3 kategori, yaitu Fair Value Through, Profit or Loss atau FVPL, Available for Sale atau IFS, dan Held to Maturity atau HTM. Perbedaan klasifikasi ini penting karena menentukan bagaimana perubahan nilai investasi akan dicatat dalam laporan keuangan. Jadi, jenis investasi saja tidak cukup untuk menentukan perlakuan akuntansinya, tetapi tujuan perusahaan dalam memegang investasi juga harus diperhatikan. Perbedaan IVPL dan IFS dapat dilihat terutama dari tujuan kepemilikan dan tempat pencatatan. Perubahan nilai wajarnya. Pada IVPL, perubahan nilai langsung masuk ke laba atau rugi periode berjalan. Misalnya, saham dibeli ratusan juta rupiah dan nilai wajarnya naik menjadi 110 juta. Maka keuntungan 10 juta langsung diakui. Sedangkan pada IFS, perubahan nilai wajarnya dicatat sebagai bagian dari ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain. Artinya, klasifikasi investasi dapat mempengaruhi bagaimana kinerja perusahaan terlihat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Namun, laporan keuangan pada dasarnya masih berupa data. Agar data tersebut menjadi informasi yang berguna, diperlukan analisis. Nah, melalui analisis laporan keuangan, manajemen dapat melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sedangkan investor dan kreditor dapat menggunakannya untuk mempertimbangkan keputusan investasi maupun pemberian pinjaman. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Pertama, analisis horizontal, membandingkan angka antar periode untuk melihat sebuah tren. Nah, analisis vertikal ini membandingkan suatu pos dengan pos lainnya dalam periode yang sama untuk melihat komposisi. Common size mengubah angka menjadi persentase sehingga perusahaan dengan ukuran berbeda tetap dapat dibandingkan. Nah, analisis indeks menggunakan tahun dasar sebagai angka 100 untuk melihat perkembangan jangka panjang. Sedangkan analisis rasio menghubungkan beberapa pos laporan keuangan menjadi indikator yang lebih mudah diinterpretasikan. Analisis rasio keuangan dalam materi ini dibagi menjadi 4 kelompok utama. Pertama, rasio likuiditas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, kedua, rasio aktivitas untuk melihat seberapa efisien aset digunakan. Ketiga, rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang, sekaligus melihat ketergantungan terhadap utang. Dan keempat, rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan sebuah laba. Nah, keempat rasio ini sebaiknya tidak dibicara secara terpisah karena satu rasio belum tentu mampu menggambarkan kesehatan perusahaan secara keseluruhan.
Hal yang menarik dari analisis rasio adalah bahwa laba yang tinggi tidak otomatis berarti perusahaan dalam kondisi sehat. Misalnya, perusahaan memiliki laba yang tinggi tetapi sebagian besar asetnya berupa piutang yang sulit ditagih. Nah, perusahaan juga bisa memiliki laba tinggi tetapi menggunakan utang yang terlalu besar sehingga risiko solvabilitas meningkat. Karena itu, manajemen harus melihat likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas secara bersamaan. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan satu angka saja. Selain melihat besarnya laba, kita juga perlu melihat kualitas laba. Nah, kualitas laba ini berkaitan dengan apakah laba yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan metode akuntansi alternatif. Pendapatan pro forma maupun pengakuan pendapatan yang tidak wajar di dalam materi ini juga dibahas di channel Stuffing, yaitu upaya meningkatkan penjualan secara berlebihan menjelang akhir periode agar angka penjualan terlihat lebih tinggi. Nah, praktik seperti ini justru dapat menimbulkan masalah pada periode berikutnya. Jadi, perlu dilihat bukan hanya berapa besar labanya, tetapi bagaimana laba tersebut diperoleh. Sebagai kesimpulan, investasi dan analisis laporan keuangan merupakan dua hal yang saling berkaitan pastinya. Investasi harus diklasifikasikan dan dilaporkan dengan tepat karena dapat mempengaruhi informasi yang disajikan perusahaan. Selanjutnya juga laporan keuangan perlu dianalisis melalui berbagai metode, terutama analisis rasio agar kondisi perusahaan dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Dari materi ini, saya memahami bahwa menilai kinerja perusahaan tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya laba. Kita juga harus melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban, efisiensi, penggunaan aset, struktur utang, serta kualitas laba yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih terukur dan rasional.